Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wa an-nahar wa la ja'alahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari-hari ini, kita sebagian besar umat Islam merayakan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menggambarkan kegembiraan. Apalagi beragam riwayat teks agama menganjurkan untuk melakukan sejumlah kebaikan-kebaikan seperti menyantuni anak yatim, melakukan pawai dengan membawa obor keliling sebagai ekspresi kegembiraan menyambut tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, hijrah adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menghadapi berbagai macam tekanan, gangguan, bahkan upaya pembunuhan. Dan karena itu Allah menganjurkan untuk berhijrah, untuk mencari suaka, untuk berlindung, untuk berpindah ke tempat yang lebih menjanjikan, ke tempat yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melaksanakan dakwahnya, merintis kekuatan di sana, membentuk masyarakat di Madinah yang akan menjadi basis kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu kemudian beliau kembali ke Mekah untuk membersihkan kota suci Mekah, terutama Ka'bah, dari berhala-berhala dan kota dari anasir-anasir korup dan menentang, yang telah melakukan berbagai macam upaya menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena itu beliau meninggalkan kota kelahirannya, Mekah. Hijrah diperingati dan dirayakan. Tentu sebagian besar umat Islam menerima itu. Namun sebagian dari umat Islam mempertanyakan alasan mengapa hijrah dirayakan. Karena sebagaimana kita ketahui,
hijrah adalah sebuah tindakan yang diambil dalam situasi sulit, ketika menghadapi berbagai macam tekanan, ketika menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan. Dan itu melukiskan duka, melukiskan situasi yang berat yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para pengikutnya. Karena itu terasa ganjil bila hijrah dirayakan. Dan sebagaimana kita ketahui pula, ditetapkannya hijrah sebagai awal kalender Islam itu karena setelah menyisihkan dua pilihan lainnya. Pertama, yang menetapkan hijrah sebagai awal penanggalan Islam bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditetapkan beberapa tahun setelah beliau wafat. Kedua, hijrah dipilih setelah menyisihkan dua opsi lainnya, yaitu kelahiran Rasulullah yang sebetulnya lebih relevan untuk dirayakan, dan yang kedua adalah wafat Rasulullah. Tentu wafat Rasulullah juga sebuah peristiwa yang menyedihkan dan perlu dikenang, meskipun tidak patut untuk dirayakan. Ketiga, bila kita perhatikan dengan seksama, menetapkan hijrah sebagai awal penanggalan Islam yang sekarang terjadi justru tidak sesuai dengan terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Keempat, yang lebih patut untuk dijadikan sebagai awal penanggalan Islam juga sekaligus dirayakan sebagai momentum kegembiraan adalah Fathu Makkah, dibebaskannya kota Makkah dari berhala-berhala batu dan berhala-berhala manusia. Dan yang lebih penting dari itu, Fathu Makkah adalah kembalinya Rasulullah dengan kekuatan ke kota kelahirannya. Inilah yang patut untuk dipertanyakan. Terlepas dari itu, bila kita menerima hijrah sebagai awal penanggalan Islam, sebagai ditetapkannya kalender Islam, maka kita perlu tahu mengapa orang merayakan tanggal 1 Muharram. Pada tanggal 1 Muharram, umat Islam dianjurkan untuk bergembira, dianjurkan untuk menyantuni anak yatim, dianjurkan untuk mengenakan busana baru dan rapi, dan dilukiskan 1 Muharram sebagai sebuah peristiwa yang ditandai dengan kemenangan-kemenangan. Sejak Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua mukjizat-mukjizat dan peristiwa-peristiwa kolosal yang terjadi pada para nabi tersebut digambarkan terjadi pada tanggal 1 Muharram. Dan karena itu umat Islam merayakannya. Dan ditetapkan pula ia sebagai tanggal merah, tanggal libur, untuk memberi kesempatan umat Islam merayakannya. Tapi kita mungkin patut untuk bertanya-tanya, mengapa tanggal 1 Muharram
yang ditetapkan setelah Nabi wafat, bahkan kemudian ditambahkan lagi, dirayakan jauh setelah beberapa abad setelah itu, kita patut mempertanyakan mengapa 1 Muharram seolah-olah menjadi sebuah hari raya tambahan. Ternyata ada tanggal merah lain. Bila tanggal 1 Muharram adalah tanggal merah karena kegembiraan, karena diliburkan, dan umat Islam dianjurkan untuk bergembira, tanggal merah kedua adalah tanggal 10 Muharram. Tapi merah bukan karena libur, bukan karena gembira, justru karena duka. 10 Muharram sebagaimana kita ketahui dikenal dengan bulan Suro, yang oleh masyarakat Jawa justru Muharram diganti dengan nama Suro. Suro adalah penggalan dari kata Asyura. Itu artinya dalam tradisi masyarakat Jawa dan tradisi masyarakat di Indonesia lainnya, di Maluku, di Padang, di Aceh, dan di berbagai tempat di Indonesia sejak dahulu, sebelum Indonesia terbentuk, bulan Muharram, tanggal 10 Muharram Asyura diperingati sebagai hari duka. Kita tahu tradisi seperti kalau di Jawa ada bubur sura, atau di daerah Jawa Barat Sunda ada bubur sura, yang semua itu menggambarkan ekspresi duka. Bubur yang putih bertabur bubur merah, yang karena itu mungkin mengilhami, menginspirasi disahkannya sang saka merah putih. Putih adalah kesucian yang melambangkan Ahlul Bait. Al-Husain adalah salah satu dari anggota keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibantai. Kesucian yang dibantai. Figur mulia yang transenden, yang merupakan didikan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, dalam dekapan kasih sayangnya, dalam elusan hangat cintanya, justru dibantai bersama keluarga dan sedikit dari pengikutnya. Tanggal 1 Muharram diperingati sebagai kegembiraan dengan menyantuni anak yatim. Justru pada tanggal 10 Muharram putra-putra Rasulullah dibantai dan diyatimkan. Bila tanggal 1 Muharram orang-orang bergembira dengan membawa obor keliling mengelilingi kota, menciarkan kegembiraan, justru pada tanggal 10 Muharram putri-putri Rasulullah digelandang, digiring sebagai tawanan memasuki kota demi kota, dari Karbala ke Kufah hingga Suriah dan kembali lagi ke Madinah. Bila orang-orang membawa kembang api merayakan Muharram dengan pesta kembang api, justru pada tanggal 10 Muharram kemah-kemah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibakar dengan api. Kita perlu merenung, memahami bahwa ada sensor dalam sejarah. Sejarah ketika jatuh ke tangan para penguasa yang zalim. Pena ketika dipegang oleh tangan-tangan kotor, maka yang hadir adalah narasi-narasi yang justru menyesatkan, mengalihkan dari sesuatu yang lebih penting, menghilangkan semangat perlawanan terhadap kezaliman, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa terbunuhnya Al-Husain adalah bara api yang akan terus menyala dan tak pernah padam.
ada keinginan, ada upaya yang sistematis untuk memadamkan api ini, agar tidak ada lagi perlawanan terhadap kezaliman, agar status quo lestari, bertahan dengan dominasinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Meskipun mereka hendak memadamkan api, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melanjutkan api itu, tetap membara, menyala, membakar kegelapan. Dan akibat dari itu, meskipun Al-Husain bersama 73 anggota dalam perjalanannya menuju kota Karbala dibantai, diinjak-injak puluhan kaki kuda, dibunuh, diburu, ditawan, dan hilang. Al-Husain bahkan tak dikuburkan, dicekik dahaga bersama keluarganya. Namun kini kita bisa melihat Al-Husain yang seolah kalah menurut statistik, menurut standar materialisme, kalah. Karena menang dan kalah menurut kaum materialis adalah ditandai dengan bila kalah itu artinya kematian, atau banyaknya korban yang terbunuh itu dianggap kalah. Bila lebih banyak korban, bila lebih banyak membunuh, maka itu dianggap menang. Tapi dalam pandangan tauhid, dalam pandangan ketuhanan, kalah tidak ditandai dengan kematian. Justru kematian adalah kemenangan ketika ia dapat melejitkan semangat, menghidupkan spirit. Terbunuhnya Al-Husain di Karbala menciptakan vibrasi, resonansi. Teriakannya hal min nasirin yansuruni, hayhat min nadzillah, membahana, menggemah, menembus lorong-lorong waktu dan membangkitkan semangat. Sekarang kita melihatnya. Apabila kita bandingkan kekuatan umat Islam begitu besar, 1,5 miliar sejak Israel berada, Israel didirikan, tak melakukan apa-apa, ditindas, dilemahkan, dipaksa untuk berdamai, dipaksa untuk menerima, seolah antara perampok dan yang dirampok harus berbagi tanah. Umat Islam benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Tapi justru karena orang-orang yang punya spirit Asyura, orang-orang yang mengenang, menghidupkan peristiwa Muharram dari 1 sampai 10 Muharram dalam berbagai macam kegiatannya, dan lepas dari radar umat Islam, kebanyakan umat Islam, itulah yang bangkit dengan semua kesulitannya, dengan embargo lebih dari 40 tahun, dengan sanksi, dengan berbagai macam tekanan-tekanan, justru bisa bangkit. Dengan segala macam tuduhan fitnah, penyesatan, pengkafiran, tapi mampu melawan entitas ilegal Israel yang didukung oleh adidaya tunggal, yaitu Amerika Serikat. Disitulah umat Islam beranjak sadar, mulai siuman. Dan kita melihat di media sosial betapa munculnya euforia, seolah-olah baru muncul. Orang mengenang tokoh-tokoh seperti Imam Ali Khamenei. Mengapa? Padahal dia sudah ada. Orang tahu, banyak orang mengenal, tapi tak pernah mengetahuinya sebagai figur yang merepresentasi spirit Asyura. Dialah Al-Husain dalam konteks kini dan kini. Dan umat Islam patut untuk bangga. Tak penting apa mazhab yang dianut, karena perlawanan terhadap kezaliman tidak menunggu Anda seagama bahkan, apalagi semazhab. Tapi itu semuanya menunjukkan bahwa spirit Al-Husain, Asyura akan selamanya ada. Setiap hari adalah Asyura, setiap tempat adalah Karbala. Kullu yawmin Asyura, kullu ardhin Karbala. Karbala bukan hanya milik satu kelompok. Non-Muslim selama dia menentang kezaliman, dia patut untuk mengenangnya. Dia adalah bagian dari Akademi Karbala. Muslim, Sunni, non-Syiah juga patut, karena Al-Husain bukan milik satu kelompok. Apalagi mereka yang telah menyatakan diri sebagai pengikut Ahlul Bait, sebagai Syiah, justru lebih berkorban. Dan terbukti, meskipun disesatkan, dikafirkan,
Mereka yang berjuang untuk membela orang-orang yang mungkin menyesatkan dan mengkafirkan. Berkat kesabaran, orang mulai sadar. Berkat kerendahan hati, orang mulai berbicara tentang Imam Ali Khamenei, berbicara tentang Iran, dan berbicara tentang Syiah. Kita sebagai pengikut Ahlul Bait di Indonesia ini memandang Imam Ali Khamenei bukan sebagai pemimpin tertinggi di sebuah negara bernama Iran. Itu adalah urusan domestik. Kita mengikutinya karena dia adalah pemimpin spiritual, karena dia memegang otoritas vertikal yang tidak dibatasi oleh batas-batas geografis. Dan semua umat Islam sekarang menemukan figur yang mampu bicara dengan lantang dan lugas di hadapan kekejaman dan hegemoni Amerika Serikat. Dan umat Islam patut bangga karena sudah ada fajar kemenangan yang akan memandu kita menuju umat yang padu. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.